Keheningan yang mengatur ulang seluruh dunia batinmu tanpa mengeluarkan suara. Pada awalnya, kamu merasakan kekosongan yang mereka tinggalkan. Kemudian perlahan, kamu mulai menyadari sesuatu yang lain tumbuh di dalam. Kejelasan, kekuatan, rasa hormat terhadap diri sendiri. Kesadaran tenang bahwa seseorang yang membuangmu tidak mendefinisikan nilai dirimu. Itu mengungkapkan nilai mereka. Karena inilah kebenarannya. Orang-orang jarang mengakui bahwa mereka tidak membuangmu karena kamu tidak berarti. Mereka membuangmu karena kehadiranmu menyoroti segala sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Kedalamanmu, ketulusanmu, keberanian emosionalmu, penolakanmu untuk bermain-main. Orang-orang yang rapuh tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan seseorang yang nyata. Jadi mereka mendorongmu keluar. Mereka mencari tempat lain. Mereka menghilang. Mereka berpura-pura bahwa kamu terlalu banyak, padahal sebenarnya kamu hanya lebih dari yang dapat ditangani ego mereka. Dan sementara mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa ini adalah kebebasan, kamu melangkah ke dalam keheningan yang mengubah segalanya. Keheninganmu bukanlah penyerahan. Keheninganmu adalah pengaturan ulang. Keheninganmu adalah momen ketika kamu menarik energimu dari seseorang yang tidak pernah tahu cara melindunginya. Dan inilah saat cerita berbalik. Keheningan yang mereka anggap akan menghancurkanmu, mulai menghancurkan ego mereka, karena keheningan menghilangkan audiens mereka. Keheningan menghilangkan kontrol mereka. Keheningan menghilangkan kemampuan mereka untuk mengukur nilai mereka melalui reaksimu. Keheningan memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran tanpa gangguan kehadiranmu. Dan sementara kamu tumbuh stabil, mereka menjadi gelisah. Mereka mulai memeriksa, bertanya-tanya, memutar ulang, mempertanyakan karena tiba-tiba orang yang mereka harapkan akan runtuh berdiri lebih tinggi dari sebelumnya dan melakukannya tanpa mereka. Itulah saat ego mereka mulai bergetar. Bukan saat kamu menangis, bukan saat kamu menjelaskan, bukan saat kamu mencoba memperbaiki segalanya, tetapi saat kamu akhirnya berhenti. Saat kamu memilih ketenangan daripada kekacauan, keheningan daripada mengejar, rasa hormat terhadap diri sendiri daripada bertahan secara emosional. Itulah momen segalanya yang mereka bangun berdasarkan reaksi kamu mulai runtuh. Karena ego yang rapuh tidak takut kehilanganmu. Mereka takut kehilangan akses kepada kamu. Mereka takut kehilangan pengaruh emosional yang dulu mereka miliki atasmu. Mereka takut menyadari bahwa kamu tidak menunggu mereka lagi. Keheninganmu memberitahu mereka persis itu, dan itu menakutkan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa kamu tenang, mengapa kamu jauh, mengapa kamu tidak lagi tersedia untuk menjadi bantal emosional mereka. Mengapa orang yang pernah berusaha keras tidak lagi berusaha sama sekali. Dan perlahan, dengan menyakitkan, mereka mulai memahami bahwa kamu tidak diam karena kamu hancur. Kamu diam karena kamu telah melampaui kebutuhan untuk dipahami oleh seseorang yang tidak pernah mendengarkan. Kamu tidak jauh karena kamu terluka. Kamu jauh karena kamu sedang sembuh dengan cara yang tidak bisa mereka ikuti. Kamu tidak dingin, kamu sudah selesai. Keheninganmu menjadi momen di mana ego mereka runtuh di bawah berat ilusi mereka sendiri. Dan sementara mereka merasakan konsekuensi dari pilihan mereka, kamu melangkah ke versi dirimu yang baru. Satu yang tidak lagi mengejar, menjelaskan, atau bernegosiasi untuk remah-remah emosional. Mereka membuangmu seperti itu tidak ada artinya. Bagus, karena sekarang melalui keheninganmu, mereka akan belajar benar-benar apa yang sebenarnya hilang. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam ke perjalanan ini, jika pesan ini memberimu kekuatan, kejelasan, atau ketenangan yang telah kamu cari, pertimbangkan untuk mendukung gerakan stoik ini dengan mengklik tombol Super Thanks dan menyumbangkan jumlah berapapun yang kamu rasa tepat. Ini membantu menjaga saluran ini tetap hidup dan memungkinkan ajaran ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkannya sebanyak kamu dulu. Sekarang tarik napas. Mari kita gali lebih jauh. Ada titik di mana segala sesuatunya berhenti terlihat seperti rangkaian momen sial dan mulai mengungkapkan diri mereka untuk apa adanya. Itu hampir tidak terdeteksi pada awalnya. Pergeseran tenang yang mengalir melalui dadamu seperti arus dingin. Dan dalam celah kesadaran yang tipis itu, kamu akhirnya memahami bahwa mereka tidak pernah benar-benar melihatmu. Sekalipun,
Dan suara dari kesadaran itu lebih menghantam daripada argumen manapun. Kamu mengenalinya dalam pandangan belakang. Itu bukan gangguan, itu bukan kelelahan, itu bukan salah satu fase sulit yang kamu pegang hanya untuk menjaga duniamu agar tidak runtuh. Itu adalah keputusan, perlahan, disengaja, yang menyamar sebagai normalitas. Dan keputusan itu menempatkanmu di pinggiran hidup mereka tanpa bahkan kesopanan alasan. Kebenaran datang di malam hari ketika ponselmu tetap diam, dan ruangan terasa lebih luas dari biasanya. Bukan karena kamu kesepian, tetapi karena kamu tiba-tiba dapat melihat ruang terbuka yang bergema, yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak pernah belajar bagaimana cara tetap tinggal. Dan jadi kamu mulai menyusun kembali segala sesuatunya. Kamu memutar ulang momen-momen yang kamu abaikan. Kamu mengunjungi keheningan yang kamu yakinkan dirimu tidak berbahaya. Kamu memikirkan jarak yang kamu rebranding sebagai kedewasaan emosional. Setiap jawaban terasa seperti bilah yang berputar, menekan ke dalam luka yang kamu coba berpura-pura tidak ada. Kebenarannya sederhana dan tanpa ampun. Orang yang membuangmu tidak melakukannya sekaligus. Itu datang melalui pengabaian kecil, retakan kecil, komentar santai yang tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi membuatmu kehabisan energi selama berjam-jam. Kamu memperhatikan setiap detail hanya ketika sudah terlambat, ketika pola akhirnya berbaris di depanmu. Kedinginan yang menyamar sebagai kemandirian, keterasingan yang berpakaian sebagai kebebasan, keheningan yang dilabeli sebagai kedamaian. Itu semua adalah pertunjukan, dan kamu adalah satu-satunya yang memberi tepuk tangan. Dan saat kamu mengikuti remah-remah kembali ke sumbernya, pikiranmu membisikkan kalimat yang kamu benci tetapi tidak bisa lagi dihindari. Ini tidak pernah cinta, tidak pernah perhatian. Itu adalah tarian psikologis di mana kamu memainkan jangkar dan mereka memainkan pelarian yang berlari setiap kali keaslian terlalu dekat. Inilah saat ilusi hancur, bukan karena mereka pergi, tetapi karena kamu berhenti mengejar. Kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak kehilangan seseorang. Kamu hanya berhenti mengejar orang yang tidak mampu hadir. Dan kejelasan itu tiba tajam dan bersih, hampir bedah. Retakan pertama muncul ketika kamu memahami bahwa kasih sayang tidak cukup, bahwa memberikan segalanya tidak secara ajaib memperbaiki apa yang tidak seimbang sejak awal, bahwa hubungan yang tidak seimbang tidak dapat diperbaiki dengan menuangkan lebih banyak dirimu ke dalamnya. Kebenaran tidak pahit, kebenaran membebaskanmu. Kemudian datang retakan kedua, keheninganmu bukan keheningan mereka, miliki kamu. Keheningan yang lahir dari tidak lagi menjelaskan dirimu, tidak lagi melunakkan perilaku mereka, tidak lagi membuat alasan untuk seseorang yang memperlakukanmu seperti pengganti. Keheninganmu mengatur ulang seluruh dinamika. Itu memecahkan skrip. Itu menarik sorotan dari manipulator. Dan tanpa audiens, ego mereka mulai bergetar. Itulah saat permainan runtuh dan kenyataan melangkah keluar dari bayang-bayang. Tetapi retakan terdalam tumbuh dari satu kesadaran yang tak terhindarkan. Jika mereka membuangmu dengan begitu mudah, itu berarti kamu menawarkan jauh lebih banyak daripada yang mampu mereka kembalikan. Dan alih-alih menghancurkanmu, kebenaran itu membangunmu kembali. Ketika topeng akhirnya jatuh, segalanya menjadi jelas. Kamu tidak sulit dicintai, kamu sulit dikendalikan. Itulah mengapa mereka menyebut keluarnya mereka sebagai kebebasan. Itu bukan kebebasan, itu adalah penghindaran yang berpakaian dalam bahasa puitis. Ilusi tidak hancur dengan kembang api, mereka hancur dalam napas tenang. Pada saat kamu mengakui kalimat yang kamu tolak terlalu lama, mereka tidak pernah layak mendapatkan tempat yang kamu berikan kepada mereka. Dan saat kata-kata itu menetap di dalam dirimu, sesuatu menyelaraskan kembali. Tidak ada lagi fantasi, tidak ada lagi teater emosional, hanya kebenaran, tidak dipoles dan akhirnya milikmu. Apakah itu menyakitkan? Ya. Apakah itu perlu? Selalu. Karena ilusi mengikatmu, kebenaran membebaskanmu. Dan setelah kebenaran datang, permainan berbalik selamanya. Kali ini untuk keuntunganmu. Ada kebenaran lain yang tidak disebutkan siapapun di awal. Orang-orang yang mendorongmu menjauh tidak memilih kemandirian. Mereka memilih perlindungan diri, bukan darimu,
tetapi dari pantulan diri mereka sendiri yang dipicu oleh kehadiranmu. Kamu adalah cermin yang tidak dapat mereka hadapi. Setiap kali kamu mendekat, sesuatu dalam diri mereka bergetar, bukan karena kejengkelan, tetapi karena ketakutan. Ketakutan untuk dilihat tanpa topeng mereka, tanpa peran yang mereka bangun dengan hati-hati, tanpa pelindung emosional yang menjaga rasa kekuatan mereka yang rapuh tetap utuh. Mereka memperlakukanmu sebagai sesuatu yang bisa digantikan, bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena nilai dirimu mengungkapkan mereka. Ego ketika terancam runtuh, memilih untuk mengasingkan mereka yang melihat terlalu banyak. Orang-orang yang menghindar tidak melarikan diri dari orang lain, mereka melarikan diri dari gua di dalam diri mereka sendiri, dari kebisingan yang dipicu oleh pemahaman tenangmu, dari intensitas yang tidak pernah mereka ajari untuk dinavigasi. Jarak yang mereka berikan kepadamu bukanlah batas, itu adalah perisai, taktik bertahan hidup, cara untuk menghindari menghadapi kebenaran tentang apa yang mereka rasakan, untuk menghindari mengakui bahwa bagi mereka, cinta selalu datang dengan terlalu banyak gempa internal. Semakin banyak kejelasan yang kamu cari, semakin banyak jalan pelarian yang mereka cari. Semakin banyak kedewasaan emosional yang kamu tawarkan, semakin mereka mundur ke dalam persona dingin dan mandiri mereka. Bukan karena kebengisan, tetapi karena ketidakmampuan. Mereka tidak dapat menghuni kedalaman emosional yang sama dengan yang kamu jalani. Manipulasi mereka tidak canggih. Itu halus, keheningan yang dijadwalkan secara strategis, perhatian yang tidak konsisten, kata-kata ambigu yang membuatmu terjebak. Sebuah tarian psikologis yang dirancang untuk mempertahankan superioritas yang tidak pernah ada. Ego yang rapuh tidak membangun. Itu mengelola, itu mengontrol, itu mendorong menjauh, itu menguji. Itu merasa kuat hanya ketika kamu sibuk mencoba mendekod apa yang kamu lakukan salah. Itulah ritme. Kamu membawa kedalaman, mereka membawa kebingungan. Dan kebingungan adalah rumah aman mereka, kekacauan adalah zona nyaman mereka, karena tidak memerlukan akuntabilitas, tidak memerlukan pertumbuhan, tidak memerlukan kerentanan. Itulah sebabnya mereka membuangmu seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Bukan karena mereka tidak merasakan, tetapi karena mereka merasakan terlalu banyak dan tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Keterputusan emosional adalah kruk mereka, bukan kekuatan mereka. Memahami ini menyakitkan, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk berhenti menjadikan luka mereka sebagai identitasmu. Keluarnya mereka bukanlah putusan tentang nilai dirimu. Itu adalah putusan tentang kapasitas mereka yang terbatas untuk keintiman. Dinamika selalu sama. Kamu mencari koneksi, mereka mencari perlindungan. Kamu menawarkan kebenaran, mereka menawarkan jarak. Kamu bergerak maju, mereka mundur. Sebuah koreografi menyakitkan yang tidak pernah bisa bertahan. Dan sekarang setelah kamu akhirnya melihat gambaran lengkapnya, kamu dapat melakukan satu gerakan yang mengakhiri siklus selamanya. Pahami bahwa perilaku mereka hanya berbicara tentang mereka, bukan tentangmu. Ada momen yang datang tanpa suara, momen yang tidak ada yang menyaksikan, momen ketika sesuatu dalam dirimu berhenti memohon penjelasan dan mulai menuntut kebenaran. Dan disitulah keputusanmu lahir. Itu bukan kemarahan, itu bukan balas dendam, itu adalah kejelasan. Sebuah jenis kejelasan yang menetap dalam tulangmu ketika kamu akhirnya menyadari bahwa bersikeras, berharap, mendorong, menjelaskan sekali lagi hanyalah cara tenang untuk meninggalkan dirimu. Dan kamu sudah selesai melakukan itu. Kamu sudah selesai memilih orang lain daripada oksigenmu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa kamu tidak bisa terus menghidupkan kisah di mana kamu adalah satu-satunya yang berjuang untuk menjaganya tetap hidup. Dan kesadaran itu tidak meledak sebagai teriakan. Itu datang sebagai hembusan panjang. Jenis yang kamu lepaskan ketika kamu menerima bahwa hatimu berhak mendapatkan ruang di mana ia tidak perlu memohon untuk mendapatkan tempat. Keputusan ini tidak muncul dari kebanggaan. Itu muncul dari kelelahan emosional. Karena setiap kali kamu mencoba memperbaiki situasi, mereka hanya semakin menjauh. Dan perlahan, potongan demi potongan, kamu memahami bahwa ini bukan teka-teki untuk diselesaikan. Ini adalah kebenaran untuk dikenali. Saat itulah energimu mengubah arah. Alih-alih berlari menuju orang yang membuatmu bingung,
kamu mulai berlari menuju dirimu sendiri. Dan pergeseran ini mengatur ulang seluruh dinamika. Karena ketika kamu berhenti mengejar mereka, kamu juga berhenti membenarkan mereka. Di dalam dirimu, sebuah kalimat terbentuk, sebuah kalimat yang pernah kamu temukan menakutkan. Saya tidak bisa terus memberikan diri saya kepada tempat-tempat yang tidak dapat menampung saya. Kata-kata sederhana, tetapi saat mereka bergema dalam pikiranmu, rasa martabatmu berdiri kembali di atas kakinya. Dan dari sana, sesuatu yang lebih dalam terjadi. Keheningan tidak lagi menakutkanmu, itu menjadi batas, perlindungan, pilihan dewasa yang seharusnya kamu buat jauh sebelumnya. Kamu mulai memahami bahwa perilaku mereka tidak pernah menentukan nilai dirimu. Apa yang mendefinisikan nilai dirimu adalah pilihanmu untuk tidak tinggal di tempat di mana timbal balik tidak ada. Dan pilihan ini, halus namun besar, menandai awal kebebasan pribadimu. Pola menjadi terlihat, penantian yang tak berujung, jawaban setengah, perhatian yang datang dan pergi, janji-janji yang larut sebelum hari berakhir. Itu semua adalah lingkaran yang mengurasmu secara diam-diam. Sebuah siklus yang kamu salah artikan sebagai cinta. Titik balik internalmu datang ketika kamu akhirnya mengakui bahwa kamu tidak bisa terus mengkhianati kedamaianmu hanya untuk tetap berada di ruang yang membuatmu kelaparan. Momen itu adalah tindakan cinta yang diarahkan ke dalam, dan tidak ada orang lain yang dapat memilih itu untukmu. Saat kebenaran ini berkembang di dalam dirimu, sesuatu yang kuat bergeser. Kamu sudah selesai dipilih setengah-setengah. Jika seseorang menginginkanmu, mereka harus menginginkan seluruh dirimu, atau mereka bisa menginginkan tidak ada darimu. Disinilah ceritamu berputar, bukan ketika mereka memperhatikan nilai dirimu, tetapi ketika kamu berhenti menempatkan nilai dirimu di tangan yang tidak dapat menanggungnya. Keputusan yang sebenarnya adalah ini, kamu tidak menutup pintu untuk orang lain, kamu akhirnya membuka pintu untuk dirimu sendiri. Pilihan dimulai dari dalam, tetapi pelaksanaannya adalah apa yang mengubah segalanya. Itu bukan gerakan dramatis, bukan deklarasi. Itu adalah penyelarasan internal yang tenang, yang mulai menunjukkan dirinya dalam perilakumu sehari-hari. Perubahan pertama adalah sederhana. Kamu berhenti berlari. Kamu berhenti merespons segera. Kamu berhenti mendekod setiap tanda. Kamu berhenti membangun makna di mana hanya ada kekosongan. Ketentramanmu menjadi bahasa barumu. Kemudian datang perubahan kedua. Kamu mengambil kembali waktumu. Waktu yang dulunya kamu tawarkan tanpa berpikir menjadi sesuatu yang sakral. Bukan karena kamu ingin menghukum mereka, tetapi karena kamu akhirnya mengerti berapa banyak yang telah mengorbankanmu. Kamu mulai memilih kemana energimu pergi, dan yang lebih penting, kemana energimu tidak lagi pergi. Kamu menghapus kebisingan, kekacauan emosional, hal-hal yang mengurasmu. Perhatianmu berhenti menjadi pintu terbuka. Itu menjadi ambang batas dengan bobot dan niat. Dan dengan penyesuaian tenang ini, seluruh dinamika berbalik. Karena ego yang menganggapmu remeh, memberi makan pada reaksi. Dan ketika kamu berhenti bereaksi, kerajaan kecil mereka mulai bergetar. Kemudian datang perubahan ketiga yang paling sulit. Kamu berhenti meminta. Tidak ada lagi konfirmasi, tidak ada lagi janji, tidak ada lagi penjelasan terlambat. Kamu belajar bahwa beberapa jawaban hanya datang ketika kamu berhenti mengejar mereka. Dan sesuatu yang tidak terlihat mulai terjadi. Segalanya yang dulunya mengganggumu, sekarang meluncur pergi tanpa meninggalkan bekas. Bukan karena itu menyakitkan lebih sedikit, tetapi karena kamu telah mengubah cara kamu berdiri dalam ceritamu sendiri. Kamu berbicara lebih sedikit dan mengamati lebih banyak. Kamu memperhatikan pola, kamu melihat manipulasi halus, kamu melihat kedinginan berpakaian sebagai kedewasaan. Dan yang paling penting, kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi ingin berpartisipasi dalam skrip itu. Pelaksanaan yang nyata bukanlah memblokir seseorang, itu adalah memblokir akses yang mereka miliki ke pikiranmu.